Hi English learner, welcome back with me. In this video, we are going to learn how to appoint something. Bagaimana cara menunjuk suatu benda, bagaimana cara menunjuk sesuatu. So, keep watching and this is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan kata tunjuk. Kata tunjuk. Ada juga orang yang menyebutnya dengan kata keterangan ya. Kata tunjuk atau demonstrative pronoun itu ada dua parameter atau ada dua ciri yang harus kita ketahui sebelum menunjuk suatu benda. Yang pertama parameternya adalah number atau jumlah. Ada berapa sih benda yang akan kita tunjuk? 1, 2, 3 ataukah lebih? Kita harus tahu dulu apakah itu singular atau plural. Selanjutnya parameter yang kedua adalah distance atau jarak. Kita harus tahu dulu benda itu jaraknya dekat atau jauh dari kita. Jika bendanya dekat dari kita, berarti ini. Jika bendanya jauh dari kita atau ada jarak, itu biasa disebut dengan yaitu kata tunjuk itu. Itu sebuah mobil. Ini sebuah mobil baru seperti itu. Jadi harus tahu dulu yang pertama, harus kita ingat berapa jumlah benda yang akan kita tunjuk. Yang kedua, jarak. Seberapa jauh sih jarak benda tersebut dari kita? Kalau dekat dia bilang ini, kalau jauh dia bilang itu. Ada 4 cara untuk menunjuk benda di dalam bahasa Inggris atau biasa kita sebut tadi dengan demonstrative pronoun. 2 untuk tunggal atau singular dan 2 lagi untuk plural atau jamak. Tunggal seperti biasa ada ini dan itu. Ini artinya this, itu artinya that. This, that. Ada this dan that. Oke, kita contohkan satu-satu teman-teman. Ini khusus untuk jumlahnya satu dulu ya. Untuk bendanya satu doang, cuman satu. Misal seperti ini contohnya. This, ini. This is my new car. This is my new car. Ini mobil baruku atau ini mobil baru saya. This is my new car. Nah, perlu diingat juga demonstrative pronoun itu ada pasangan to be-nya. Pasangan to be untuk demonstrative pronoun yang tunggal atau singular itu biasa memakai is. Jadi this is, that is, this is, dan that is kalau bendanya satu saja. Tadi kita sudah contohkan this is my new car. Ini mobil baru saya. Kalau dirubah ke dalam kalimat negatif, gampang saja tinggal tambahkan not di belakang is. Misalkan this is not my new car. Ini bukan mobil baru saya. Pinter. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan dirubah kalimat negatif itu menjadi kalimat tanya? Apakah ini mobil baru saya? Apakah ini mobil baruku? Jadi gimana? Is-nya dipindahkan ke depan seperti biasa ya rumusnya. Jadi is this my new car? Is this my new car? Apakah ini mobil baru saya? Gampang kan? Jadi nanti teman-teman jika praktek di rumah, usahakan ketika ada kalimat positif, coba rubah ke dalam kalimat negatif. Dari kalimat negatif, rubah ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya. The second example, contoh yang kedua dari this atau ini, cara menunjuk benda yang jaraknya dekat dengan kita. Misalnya seperti apa? This is not my camera. This is not my camera. Ini bukan kamera saya atau ini bukan kameraku. This is my camera. Ini adalah kameraku. Nah, seperti itu ya. Dari kalimat negatif dirubah ke dalam kalimat positif. Dari kalimat positif dirubah ke dalam kalimat tanya atau kalimat interrogatif sangat mudah sekali. Tinggal pindahkan is-nya ke depan. Is this my new camera? Apakah ini kamera baru saya atau apakah ini kamera baruku? Gampang sekali kan? Easy. Silahkan teman-teman latihan dengan mudah di rumah menggunakan kata-kata yang paling mudah, menggunakan benda-benda yang dekat dengan kita. Jangan dulu cari benda yang jauh di sana. Kita usahakan dulu menggunakan kata benda atau noun yang ada atau nempel di badan kita setidaknya. Contoh kayak misalkan ini saya pakai jam nih. This is my watch. Ini jam saya atau ini jam tangan saya. This is my watch. This is your watch. Ini adalah jam kamu atau ini adalah jam tangan kamu. Sangat mudah sekali. The third example atau contoh yang ketiga dari demonstrative pronoun
untuk menunjukkan benda tunggal. Ini misalkan seperti is this your house? Is this your house? Apakah ini rumah kamu? No, this is not my house. Ini bukan rumah saya. Gampang sekali kan ya? Itu adalah contoh dari this atau ini. Selanjutnya kita ambil contoh itu, benda yang jaraknya jauh dari kita, tidak dekat dengan kita, alias bisa kita katakan antara kita dengan benda itu ada jaraknya. Misalkan seperti apa? That. Kita tadi gunakan that untuk menunjuk itu. Demonstrative pronounnya menggunakan that. Sementara to be-nya masih sama dengan tadi, pakai is karena bendanya masih tunggal. Contohnya misalkan seperti that is your house. That is your house. Itu rumah itu rumah kamu. That is not your house. Itu bukan rumah itu bukan rumah kamu. Gampang sekali. Dari this ini tadi dirubah menjadi that ketika bendanya jauh di sana atau ada jarak dengan kita gitu teman-teman. Oke, next. The second example, contoh yang kedua dari that atau itu. Misalkan seperti is that for me? Is that for me? Apakah itu untukku? Is that for me? Apakah itu untukku? Ya, this is for you. Misalkan jawabannya. Ya, ini untuk kamu. No, this is not for you. Misalkan seperti itu, gampang sekali. Is that for me? Apakah itu untukku? Apakah itu untuk saya? Seperti itu teman-teman. Lanjut. Contoh selanjutnya dari that itu untuk menunjuk benda tunggal atau benda satu. Misalkan seperti apa ya? Someday I will buy that car. Someday I will buy that car. Suatu hari saya akan membeli mobil itu. Someday I will buy that car. Seperti itu. Gampang ya? Gampang sekali. I don't think that is a new idea. Saya tidak sangka atau saya tidak mengira itu nampaknya bukan ide yang bagus. Itu nampaknya bukan ide yang baik. Contohnya seperti itu. Gampang sekali teman-teman. Yang penting jumlahnya satu saja. Kalau ini menggunakan this, kalau itu menggunakan that. Cara kedua untuk menggunakan demonstrative pronoun di dalam bahasa Inggris, kata tunjuk dalam bahasa Inggris teman-teman. Kalau tadi kita khususkan bagaimana cara menunjuk benda tunggal. Sekarang kita akan khususkan membahas bagaimana cara menunjuk benda yang lebih dari satu atau jamak. Kalau tadi ada this dan that. This is, that is. Kalau sekarang kita akan khususkan untuk menunjuk benda jamak atau lebih dari satu. Ada this, ada those demonstratifnya. Ada this, ada those. Ya, seperti itu. To be-nya pun beda. Kalau tadi pakai is, sekarang pakai are. Next, langsung saja. Contohnya misalkan seperti these computers are mine. Komputer ini adalah milikku. Komputer ini adalah milik saya. These computers are not mine. Komputer ini bukan milik saya. Gampang kan? Ya, gampang sekali. Next, misalkan contoh yang kedua. I borrow these books from the library. Saya meminjam buku-buku ini dari perpustakaan. I borrow these books from the library. Saya meminjam buku-buku ini dari perpustakaan. Itu cara menunjuk benda yang plural atau jamak. Jamak lebih dari satu bendanya. Oke? Pakainya this kalau ini. Nah, itu adalah cara bagaimana menunjuk benda yang dekat dengan kita tapi bendanya lebih dari satu atau jamak atau plural. Sekarang kita akan khusus membahas bagaimana cara menunjuk benda yang jauh dari kita. Ada jarak, bukan di sini bendanya tapi di sana. Pakai demonstratifnya adalah those. Tadi these, sekarang those. To be-nya masih tetap sama pakai are, tapi bendanya jamak. Next, contoh misalkan seperti those pencils are new. Pensil itu baru. Those pencils are not new. Pensil itu tidak baru. Dirubah-rubah dari kalimat positif menjadi kalimat negatif. Saya beri contoh lagi misalkan seperti those books are not new. Buku-buku itu tidak baru. Those books are new. Buku-buku itu baru. Seperti itu. Gampang, tinggal kita rubah-rubah saja. Tambah not doang ya di belakang are. Next example, contoh selanjutnya misalkan seperti those people are great. Orang-orang itu menakjubkan. Orang-orang itu luar biasa. Gampang ya. Those people are great. Pakainya those, bukan that. Karena lebih dari satu jamak
plural, bukan singular. Contoh yang lain misalkan seperti those flowers are very beautiful. Bunga-bunga itu sangat indah. Bunga-bunga itu sangat indah. Those flowers are very beautiful. Bunga-bunga itu sangat indah. Ingat, kalau tunggal pakai to be-nya is, this is sama that is. Kalau jamak pakai are to be-nya. These are sama those are. Nah, itu tadi kita membahas bagaimana cara menunjuk benda dalam kondisi present. Tidak masalah mau itu bendanya 1, 2 atau 3, tidak masalah juga jaraknya mau di sini atau di sana. Yang jelas waktunya kita menunjuk itu present, sekarang. Ada juga cara menunjuk benda yang sudah lampau, teman-teman. Misalkan seperti whose book was yesterday? Buku siapa kemarin? Kita bisa jawab, that was my book. Siapa yang kemarin main bersamamu? That was my brother. Itu adalah saudaraku. That was my sister. Itu adalah saudara perempuanku. Jadi seperti itu ya. Ada yang present, ada yang past. Cuman bedanya kalau present pakai is to be-nya dan are. Kalau yang past to be-nya itu pakai was dan were. Kalau tunggal atau singular itu to be-nya pakai was. Kalau jamak to be-nya pakai were. Oke. Yap, English learner, itu tadi bahasan tentang demonstrative pronoun atau kata tunjuk. Tadi sudah dijelaskan, bahkan sudah dicontohkan bagaimana cara menunjuk benda yang jaraknya dekat dengan kita maupun jauh dengan kita. Tadi juga sudah kita beri contoh bagaimana cara menunjuk benda yang jumlahnya 1 atau tunggal. Tadi juga sudah membahas bagaimana cara menunjuk benda yang jumlahnya lebih dari 1 atau jamak. So, catatan bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa, apapun bahasanya, mau bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apapun, ini bukan tentang how often we buy books, bukan tentang seberapa sering kita membeli buku. Kalau nggak dibaca, percuma saja. Selanjutnya, bukan juga tentang seberapa sering, how often we talk that we want to be able to speak English. Bukan seberapa sering kita curhat, bukan seberapa sering kita ngomong, saya pengen jago ngomong bahasa Inggris, saya pengen jago ngomong bahasa Arab, bukan tentang itu. Tapi ini tentang seberapa sering kita praktek. Bagaimana caranya kita praktek. Percuma belajar lama, percuma belajar sering tapi jarang praktek. Percuma juga kita sering banyak beli buku tapi jarang dibaca, jarang dipraktekkan. So, itulah tadi bahasan tentang demonstrative pronoun atau kata tunjuk. Thanks for watching and see you on the next video.